Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Halo semuanya sahabat media dahu, bertemu lagi di Ramadan Asyik dengan Rofi Tamamul Huda. Di kesempatan kali ini saya akan melanjutkan dan menjelaskan mengenai fadilah atau keutamaan di bulan suci Ramadan. Di part sebelumnya saya sudah menjelaskan tiga keutamaan di bulan suci Ramadan, yang mana pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkannya. Di part keempat ini, keutamaan di bulan Ramadan adalah taksirus sodakoh, yang artinya memperbanyak sodakoh. Imam Izzuddin berpendapat bahwasanya puasa dapat memperbanyak sodakoh. Apalagi kita sebagai umat muslim yang melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini tentulah sangatlah mudah untuk mendapatkan pahala dari sodakoh. Karena beliau, Imam Izzuddin, berkata di dalam kitabnya, li'anna shaima idza jaa'a tazakkara ma indahu minal ju'i fahassa zalika ala it'amil ju'i. Yang artinya begini, sesungguhnya orang-orang yang berpuasa apabila lapar, dia akan mengingat atau merasakan orang-orang yang sedang mengalami kelaparan. Oleh karena itu, ketika orang yang berpuasa mengingat kelaparannya, itu menjadi sebuah dorongan untuk memberikan makanan kepada orang yang lapar. Di dalam konteks ini, Imam Izzuddin berpendapat bahwasanya orang-orang yang berpuasa akan mengalami yang namanya kehausan dan kelaparan. Kehausan dan kelaparan ini merupakan suatu penderita, atau haus dan lapar ini merupakan suatu penderitaan yang biasa dirasakan orang-orang yang susah atau orang-orang miskin. Oleh karena itu, suatu penderitaan itu cenderung akan mendorong ke dalam dua hal. Yang pertama, keegoisan. Yang kedua, atau kedermawanan. Artinya begini, orang-orang yang berpuasa, khususnya umat muslim yang berpuasa di bulan Ramadan ini, ketika dia mengalami kehausan atau kelaparan, dia tentunya akan merasakan penderitaan. Dari penderitaannya inilah akan menimbulkan dua sifat. Tinggal memilih, kita ingin memilih yang mana, sifat egois ataupun sifat dermawan. Karena sejatinya begini, orang-orang yang egois, ketika dia sedang menahan rasa laparnya, ketika dia mengalami rasa penderitaannya, kemudian dia menemukan makanan atau rezeki yang berlebih, dia akan serakah dan menghabisi segala makan atau rezekinya untuk dirinya sendiri tanpa memikirkan orang lain. Berbeda halnya dengan orang yang dermawan. Tetapi bagi orang-orang yang berpuasa karena lillahi ta'ala, dia akan mendapatkan kesifatan dermawanannya, karena dia melihat orang-orang yang di sekelilingnya lapar, tentunya dia juga akan merasakan bagaimana penderitaan orang-orang yang lapar ketika itu. Dan akhirnya dia tidak akan serakah, tidak akan mengambil untuk dirinya sendiri, tetapi dia berbagi-bagi kepada orang yang membutuhkan. Di paragraf selanjutnya, Imam Izzuddin bercerita mengenai kisah Nabi Sulaiman dan Nabi Yusuf. Ketika itu, Nabi Sulaiman dan Nabi Yusuf ditanya oleh para masyarakatnya mengenai, mengapa engkau berpuasa wahai Nabi Sulaiman, wahai Nabi Yusuf? Maka Imam Izzuddin di dalam kitabnya, beliau berkata seperti ini, inni akhafu an ashba'a
fa ansa ilju'i, sesungguhnya saya sangat takut jika dalam keadaan kekenyangan. Karena apa? Karena saya khawatir jika saya kenyang, saya akan melupakan orang-orang yang lapar. Oleh karena itu, sejatinya sudah tidak bisa ditutupi atau bukan hal yang umum jika kita dalam merasakan suatu kekenyangan, kita tentunya akan lalai, akan malas. Sebagaimana Rasulullah pernah berkata dalam hadisnya, berhentilah makan sebelum kenyang. Mungkin disinilah ciri-ciri atau tanda, atau kita dianjurkan untuk apa? Untuk tidak boleh merasakan yang namanya kekenyangan, atau dengan kata lain berlebih-lebihan. Sebagaimana dalam Al-Quran juga kan dijelaskan, innallaha la yuhibbul musrifin, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Mudah-mudahan di Ramadan tahun ini, semoga amalan-amalan kita, khususnya amal ibadah puasa kita, dapat menjadikan kita sebagai insan yang dermawan. Dan tentunya kita semua senantiasa dapat bersedekah, berbagi ke sesama yang saling membutuhkan, bisa merasakan keadaan para orang-orang miskin, para fuqara dan orang-orang yang lapar, sehingga menimbulkanlah kepada kita suatu ketakwaan, sehingga Allah Subhanahu wa taala ridho terhadap kita, dan akhirnya kita kelak menjadi hamba Allah yang penuh dengan kasih, rahmat dan sayangnya. Ini saja tausiah atau kultum dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.